Selamat datang di Cerita Bebas Channel. Selamat datang pada para pecinta cerita horor dan cerita misteri. Kembali di video kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah mistis, yaitu jin penunggu masjid yang ikut sholat berjamaah. Diceritakan bahwa di tengah keheningan jamaah masjid yang sedang khusyuk melakukan sholat, mendadak terdengar tangis histeris seorang anak kecil. Raut wajah anak tersebut begitu ketakutan, sambil tangannya menunjuk-nunjuk ke arah depan, ke arah mimbar masjid, ke arah tempat imam memimpin sholat tepatnya. Anak tersebut tak lain adalah adikku sendiri. Aku yang sedang berdiri sholat di sebelahnya, kaget dan panik melihat keadaan tersebut. Tentu saja, aku khawatir tangisan adikku mengganggu konsentrasi dan kekhusyuan jemaah dalam melakukan sholat maghrib. Kupegang tangan adikku sambil terus berusaha untuk tetap melakukan sholat dengan khusyuk. Namun upayaku sia-sia. Hingga sholat berakhir, adikku masih tetap menangis keras. Usai salam di rakaat terakhir, hampir semua jamaah sholat langsung menoleh ke arah kami, tepatnya ke arah adikku. Dan langsung saja ku gendong adikku keluar dan pulang untuk menenangkan dirinya. Di rumah, ku tanya adikku mengapa dia menangis keras tadi. Sambil terbata-bata, dia bilang dia melihat sesosok besar melebihi ukuran orang dewasa, berbadan hitam legam berdiri di deretan depan jamaah sholat. Sewaktu ku ceritakan hal itu ke ayahku, beliau berkata, mungkin yang dilihat adikku adalah makhluk halus bangsa jin yang menjadi penunggu masjid. Kata ayah, makhluk itu mendiami sumur terbengkalai yang ada di belakang masjid, di mana di suatu ketika kakekku datang dari desa. Ketika sholat di masjid tersebut, kakek diganggu oleh makhluk atau jin yang menunggu masjid tersebut. Namun kakek berhasil mengalahkannya di dalam pertarungan dengan si jin tersebut. Tak hanya itu, kakek juga berhasil mengajak makhluk tersebut untuk beriman masuk ke dalam agama Islam. Bahkan kata ayah, kakeklah yang mengajari makhluk itu tata cara sholat. Ayahku sendiri pernah melihat sosok makhluk penunggu masjid tersebut, namun tak sampai diganggu. Makhluk itu hanya ikut sholat tepat di belakang ayah yang waktu itu jadi imam sholat. Ayah melihatnya saat sedang mengucapkan salam kedua. Mungkin ada yang bertanya, mengapa di rumah ibadah, terutama masjid, masih ada makhluk halus bangsa jin? Bukankah di masjid senantiasa dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran? Bukankah di masjid banyak terdapat mushaf-mushaf Al-Quran? Selama ini kita termakan dogma bahwa tempat-tempat ibadah bebas dari makhluk halus. Kita termakan dogma bahwa makhluk halus bisa dengan begitu mudah takut atau bisa kita usir hanya dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Inilah kesalahan kita dalam memahami hakikat makhluk halus sebangsa jin. Kita selalu menganggap jin itu sama dengan setan, musuh manusia. Sekalipun sama-sama diciptakan dari api, jin berbeda dengan setan. Secara metafisik, jin memang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang oleh manusia. Namun hakikatnya jin sama dengan manusia, yaitu diciptakan Allah semata-mata untuk beribadah kepadanya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku.
Quran Az-Zariyat 56. Sebagaimana manusia, jin diciptakan berpasang-pasangan. Ada jin laki-laki, ada juga jin perempuan. Mereka juga kawin dan berketurunan. Dan satu lagi yang penting untuk kita pahami, ada jin yang beriman dan ada juga jin yang membangkang atau kafir. Begitu juga dalam kehidupan manusia. Bukan mustahil apabila ada jin yang beriman ikut beribadah di masjid sebagaimana kita. Namun karena mereka makhluk halus tak kasat mata, tentu saja kita tidak bisa melihat mereka, kecuali mereka sengaja menampakkan diri dalam wujud makhluk berbadan kasar seperti manusia. Adapun anak-anak, konon mereka memiliki kemampuan untuk melihat makhluk halus, karena jiwa anak-anak yang masih suci menjadikan mereka memiliki indera penglihatan halus. Aku sering melihat anak-anak kecil berbicara sendiri, seperti berbicara dengan teman akrab, atau anak-anak yang mengira melihat sosok tertentu yang tak terlihat oleh orang dewasa. Beberapa waktu lalu, ada seorang santri di TPQ tempatku mengajar mengaku melihat ada anak yang persis seperti dirinya sedang duduk di depan dan menatapnya. Padahal, baik teman-temannya yang lain maupun gurunya yang mengajar tidak melihat apapun. Khawatir terjadi apa-apa, tempat belajar mereka saya pindahkan ke ruang yang lain. Di lain waktu, keponakanku sendiri yang berusia masih 7 tahun mengaku melihat ada orang tinggi berbadan besar di pojok kamarku, sampai dia menangis histeris dan tak mau lagi datang ke rumahku. Padahal aku sendiri tidak melihat apa-apa. Di dalam film-film horor Indonesia, sering terdapat adegan seorang ustadz atau kiai membacakan ayat kursi untuk mengusir makhluk halus yang mengganggu manusia. Ya, memang benar, seperti yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis dari riwayat Tabrani. Salah satu keistimewaan ayat kursi adalah dapat melindungi kita dari gangguan jin atau makhluk halus. Apabila kita membacanya ketika sore, maka kita akan terlindung dari gangguan makhluk halus hingga pagi hari. Dan apabila kita membacanya ketika pagi hari, kita akan terlindungi dari makhluk halus sampai sore hari. Dan semua ini tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga kisah mistis ini ada nilai-nilai yang bisa kita petik atau hikmahnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.